bisa nggak ceritain ke kita siapa sih Kak Julfa? Kak, saya ngedengar Kak Julfa itu pernah bikin buku. Sebenarnya kalau untuk menyatukan, kalau kuncinya menurut saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hai sahabat coklat, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngedupin dunia pramuka. Oke sahabat coklat, hari ini kita bakal ngeduprak bareng Kak Julfa Ahya. Apa kabar Kak Julfa? alhamdulillah luar biasa baik. Oh ya, Kak, di masa-masa kayak gini nih, kan kita sekarang lagi ada pandemi, terus ditambah kita lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kesibukannya apa, Kak? Kesibukannya sekarang adalah ngapain ya? Berjuang, survival sih, bertahan hidup Bertahan untuk diri sendiri. Kalau kegiatan-kegiatan di luarnya atau di pramukanya sendiri, Kak? Ya, kalau untuk pramukanya karena kita lagi close ya, karena kita ada pandemi, maka kita berkreasi dari rumah. Yang intinya tetap berkarya. Tetap berkarya ya. Kak, bisa nggak ceritain ke kita siapa sih Kak Julfa? Kok kayaknya ya mungkin di teman-teman saya banyak yang tahu yang namanya, Kak Julfa nih yang ini, Kak Julfa ini yang ini, cuma masih seliwer-seliweran gitu. Kita pengen denger langsung dari Kak Julfanya. Siapa ya Kak Julfa? Saya itu pembina pramuka, aktif pramuka dari SD. Itu SD-nya ada di Jakarta, Jakarta Barat, di Joglo terutama. Tempatnya itu di Joglo. Lalu SMP-nya saya di 219, itu pramuka di Bumi Majapahit. 2019 itu mana, Kak? Di SMP 219 Jakarta. Jakarta. Iya, adanya di Jakarta Barat. Itu adalah awal pertama saya pramuka. Dan jatuh cinta di situ. Sampai sekarang sih tempatnya banyak muter-muter dari di Tangerang Selatan, di Jakarta Barat, di DKI. Bahkan kita muter-muter aja, yang penting dimanapun berada kita harus bisa berkarya. Itu aja sih. Udah itu ya? Iya. SMA Kakak tetap pramuka atau gimana? SMA pramuka juga, itu di Jakarta Pusat, yaitu di SMA 24 Jakarta. Ntar dulu Kak, Kakak tempat tinggal di? Rumah di Tangerang. Rumah di Tangerang, Iya. tapi sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta. Rumah di Tangerang di Kreo gitu. Sekolahnya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sama di SMA yang terakhir itu di Jakarta Pusat, di SMA 24. Di sekitaran Kreo, itu apa nggak ada sekolah? Sekolahnya banyak, cuman gimana ya? Gitu deh. Nggak, maksudnya kok bisa gitu Kak? Apa emang pengen sekolah yang jauh atau di sana sekolahnya bagus gitu? Kebetulan sih banyak ceritanya. Kalau SMP dan SMA itu banyak memorinya. Kalau yang SMP itu, kalau SMA itu kejadiannya gara-gara ikut Jamnas. Ikut Jamnas. Jadi dulu 2001 ikut Jambore Nasional. Kita pulang hari Minggu, Senin udah masuk sekolah. Belum daftar mana-mana. Jadi ketemunya di SMA 24, langsung daftar, tiba-tiba langsung diterima. Dengan membawa sertifikat Jamnas itu. Jadi alhamdulillah langsung keterima di sekolah negeri. Tanpa melihat name segala macam. Tapi kalau misalkan Kak, ini misalkan kita flashback. Kalau misalkan nggak ada sertifikat Jamnas, apakah Kakak bisa tetap sekolah di sekolah itu? Kayaknya agak berat juga sih, karena udah full. Terus yang kedua ininya apa namanya, name-nya juga mepet-mepet sih, nggak pinter-pinter amat dulu. Oh berarti sangat berpengaruh tuh kasih Jadi sertifikat itu ya Kak? lumayan bisa mengangkat prestasi juga. Untuk di perguruan tinggi Kakak? Ya, pernah kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan, ambil jurusannya mesin kapal. Terus pernah ambil divisi pengelasan juga. Jadi sekarang kiprahnya sih hanya di pramuka. Jadi saya adalah termasuk mahasiswa yang nyasar kalau jurusan. Berarti kegiatan Kakak selain jadi pembina pramuka, apa hanya tok pembina pramuka saja atau ada yang jadi ABK kah? Atau jadi tukang mancing kah? Ya, kalau sekarang sih saya lebih fokus di pramuka. Tapi untuk kegiatan sehari-harinya kita ada punya beberapa perusahaan sih atau provider lah. Kita buka provider outbound, terus ada provider jasa pariwisata segala macam untuk menopang kegiatan di pramuka. Kalau pramuka kita tetap aja sih kita harus ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Jadi harus berkarya,
Tapi untuk menopangnya kan kita perlu dukungan support dana. Jadi dananya kita ambil dari kegiatan di luar seperti tadi outing atau wisata dan segala macamnya. Berarti pramuka nggak bisa menghasilkan uang. Pramuka bisa menghasilkan uang apa enggak? Ternyata saya bisa hidup dari pramuka. Jadi kalau mau nyoba nyari duit di pramuka boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan nama pramuka. Tetap pramuka nomor 1 diangkat sesuai dengan motonya, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bahwa laksana. Siap. Oh ya, Kak, saya ngedengar Kak Julfa itu pernah bikin buku. Iya. Nah, bukunya itu kan ini yang udah di Ya, ini udah ada 3 bukunya. buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Ya. Itu motivasinya apakah kok mau-mauan gitu Kakak bikin buku? Sedangkan sebenarnya tanpa harus Kakak bikin buku, udah ada buku-buku yang lain yang mungkin lebih dahulu daripada Kak Julfa. Ya, kalau buku intinya sih pertama adalah sesuai buku yang 2 ini. Kalau yang ini adalah yang pertama itu bukunya tentang perjalanan satu regu, yaitu regu Princess Pinus untuk menuju ke LT5. Jadi mereka membuat tulisan, lalu kita catat, lalu kita buatkan bukunya. Jadi jadilah satu buku perjalanan dari LT1 sampai LT5, yaitu regu Princess Pinus. Kalau buku yang kedua ini terilhami oleh seorang teman yang udah meninggal, namanya Pungkas Tribaruno. Bahwa saya harus punya kewajiban memperkenalkan Kak Pungkas Tribaruno. Ini ada di bukunya nih di belakangnya. Ada In Memoriam Pungkas Tribaruno. Awalnya adalah ini. Jadi kita memperkenalkan almarhum Kak Pungkas kepada halayak ramai atau terutama pada seluruh pramuka di Indonesia atau bahkan di dunia kalau perlu. Siapa Kak Pungkas? Ya, ini Kak Pungkas adalah pramuka dari SMP 219, yaitu pramuka Majapahit. Dia sudah berhasil mengibarkan bendera di puncak tertinggi Amerika. Widih. Ya, di Amerika nih gunungnya McKinley, tingginya 6.190 sekian lah. Dia udah berhasil menancapkan bendera waktu itu ekspedisi, terus pulangnya meninggal. Jadi 2 buku ini nih kita dedikasikan untuk almarhum Kak Pungkas. Ini berhasil mengibarkan bendera pramuka. Waktu itu berangkat dibiayai oleh pramuka Kuartet Nasional. Jadi kontingen resmi dari pramuka. Nah, untuk itu maka kita buat bukunya. Makanya di bab terakhir ini ada ceritanya tentang beliau. Jadi itu motivasi pertama buat buku. Tapi sayang kan kalau bukunya cuma cerita itu aja. Biografi aja. Makanya dikemas dengan materi-materi pramuka supaya lebih asik lah dibacanya. Ini materi yang Kakak dicurahkan di buku itu materi buatan Kakak sendiri, dalam artian Kakak merangkum sendiri dan menulis sendiri, atau ada copyright dalam artian merangkum dari orang lain? Ya, kalau ini sih hampir 90% cerita dari saya sendiri. Jadi tulisan saya sendiri. Bahkan ada sandi-sandi. Kalau sandi yang umum sih mungkin hampir sama dengan buku-buku lain. Tapi kalau sandi, ada juga sandi yang buatan sendiri. Ada teknik berkemah, ada cara membuat peta yang saya tulis sendiri. Walaupun mungkin umumnya sama ya, tapi ada teknik-teknik beberapa yang saya buat khusus untuk memudahkan seperti itu. Diperjualbelikan nggak sih Kak? Ya, ini sih sebenarnya untuk kalangan sendiri tadinya, untuk kalangan komando pasukan. Jadi kita kan tergabung dalam komando pasukan, itu pokoknya yang teman-teman tim pembina membina itu termasuk dalam komando pasukan wajib punya buku ini. Tapi karena sekarang tuntutan dan banyak juga yang butuh, mau nggak mau lah kita bisa share ke teman-teman. Nih, kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli buku Kakak, itu gimana Kak? Ada di ini nggak sih Kak, kayak di Gramedia gitu? Kita belum ada di Gramedia karena emang ini khusus ya. Jadi langsung aja bisa dijapri ke kita atau bisa cari di tempat-tempat di komando pasukan. Jadi bisa share di link-linknya, nanti ada kita berikan. Kakak kan tadi Kakak ngomong kalau Kakak fokus di pembina ya Kak. Kalau saya boleh tahu Kakak ngebina di sekolah mana aja Kak? Kalau ngebinanya untuk pribadi kita kan tim ya, ada beberapa. Jadi yang kita kelola itu tim. Jadi ada beberapa sekolah yang kita bina dalam satu naungan, yaitu komando pasukan. Biar materinya sama dan hasilnya mungkin berbeda sih, tapi istilahnya kita sama. Itu sekolah-sekolahnya ada beberapa dari SD. Sebutin semua nih.
yang kakak pribadi aja. Ya, yang kalau saya pribadi. Ya, pas kalau itu. yang pribadi saya ngajar ada sekitar pertama SMP Aulia, SMP Anissa, SMP Auladi, terus ada SMP IP Baitul Mal, terus ada mana lagi? Sinar Cendikia, SD, SMP, ada SMA Izada, terus ada SMP 219 Jakarta. Terus ada mana lagi ya? Ada SD negeri. Tapi itu maksudnya gimana Kak cara ngebagi waktunya? Ya, kalau ngebagi waktunya karena kita bagi kan pramuka itu 1 jam ya, 1 jam 1 hari, mungkin sehari itu bisa 3 sekolah atau 4 sekolah gitu. Jadi Senin sampai Jumat sih insya Allah full. Insya Allah full ya. Iya. Berarti itu mah benar-benar kakak setiap harinya pramuka ya Kak? Ya, setiap hari everything is coating ya. Iya. Kak, kakak kan punya spesialisasi nggak sih Kak? Kan biasanya ada tuh kalau pembina-pembina pramuka. Tadi saya ngedengar kakak juga ngajar SD, ngajar SMP, ngajar juga SMA. Itu kan udah ada 3 golongan tersendiri ya Kak? Iya. Siaga, penggalang, penegak. Kakak ada spesialisasinya nggak sih Kak? Spesialisasi sih maksudnya apa nih kursusnya gitu? Iya gitu. Kalau kursusnya sih Bidangnya. kursusnya kalau spesialisasi insya Allah harus sudah bisa sih kalau pramuka. Dari Semua? siaga boleh, penegak boleh, pandega boleh. Kalau KMD-nya ya KMD ikut lah, KMD, KML juga ikut beberapa. Dari siaga saya belum mengambil karena nggak bisa. Penggalang udah, pandega udah, penegaknya belum, itunya belum. Jadi tinggal ngelengkapin aja sih. Tapi kalau untuk skill di lapangan ya harus bisa kalau pramuka. Harus bisa semua ya Kak? Betul. Itu gimana Kak cara ngasahnya biar semuanya bisa? Ya intinya terjun di lapangan. Nggak Itu yang bisa, paling penting sih, ya, Kak. nggak bisa sih dengan baca buku langsung bisa jadi pembina, nggak bisa. Jadi kalau menurut saya sih, jadi kita harus lebih terjun bebas. Intinya jam terbang nggak bisa dibohongin. Jadi itu aja. Kalau di antara sebanyak lebih kakak prioritaskan yang mana? Ada yang kakak prioritaskan atau enggak? Dalam arti kan di pramuka itu terkadang ada yang menuntut di prestasi gitu Kak. Kayak ada lomba tingkat, sekarang udah ada lomba gudeg unggul dan lain sebagainya. Ada nggak kayak kakak prioritaskan? Kalau pramuka di kita sih pramuka standar mengikuti SKU. Jadi kita pramuka seperti biasa ada pelantikan, ada penyelesaian SKU dan segala macam. Kalau lomba itu hanya untuk evaluasi aja. Jadi kita nggak setiap hari kita lomba enggak. Jadi kita tetap ada camping, pelatihan, kita ada perjalanan, ada pengembaraan. Jadi lebih banyak sih kalau saya sih nerapin pramuka itu lebih ke alam. Jadi kita coba explore alam seperti apa, lalu kita kaji buat diri kita hikmahnya apa. Baru kalau lomba mah itu evaluasi aja dari hasil latihan kita. Kalau ada lomba ya kita ikutin. Kalau menang itu hadiahnya dari hasil kita seperti itu. Saya belum nemu jawabannya. Ada yang diprioritaskan nggak di antara gudeg-gudeg tersebut? Kalau yang diprioritaskan semua sama kita Semua kasih sama ya? materinya. Tinggal peserta didik aja dari kita gimana meramunya. Kalau materi semua sama kita berikan. Kalau nanti di lombanya bareng misalkan dari grup ini ya yang menang siapa ya tergantung peserta didiknya. Jadi biarkan mereka berlomba. Pembina hanya membina saja. Yang ini Kak, yang untuk RT 5 kemarin yang kakak curahin di buku itu dari gudeg mana Kak? Kalau itu dari SMP IT Aulia. SMP Itu Aulia. tahun 2012 ya. Tahun 2012. Sampai juara 3 nasional. Itu perwakilan dari kuartir cabang Tangerang Selatan Tangerang atau masih Selatan. kota Tangerang Selatan ya Kak? Itu bersama siapa Kak? Yang ininya? Apa penggalang putranya? Apa penggalang putra putri? Penggalangnya putri aja. Putranya itu dari Kabupaten Tangerang? bukan. Dari mana ya? Satu Cisoka. Bukan, dari Pandeglang. Oh, dari Pandeglang. Pandeglang. Dari Pandeglang. Iya. Berarti Pandeglang apa Lebak ya? Kayaknya Lebak nih. Lebak kayaknya ya. Iya. Iya, kayaknya juga saya juga Lebak. saya juga Lebak. Maaf Ya. lupa. Itu apakah prestasinya? Dapat prestasi apa di RT 5? Peringkat keberapa? Kita peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Iya, yang putri. Yang putra kalau nggak salah berapa ya? Kelima apa kalau nggak salah? Gimana kan caranya kok bisa setingkat nasional sampai ke juara 3 gitu? Kalau Peringkat ketiga. Kalau LT sih ceritanya panjang ya. Ada di buku ini. Bukunya aja sampai setebel itu. Ceritanya panjang. Jadi
kita butuh latihannya aja sampai 2 tahun karena ngebentuk regu tuh dari awal itu butuh waktu lama. Jadi latihan setahun pertama, latihan materi, latihan teknik kepramukaan. Yang paling utama adalah latihan ketahanan tubuh. Karena LT itu adalah lomba menurut saya, lomba yang membutuhkan ketahanan fisik, ketahanan mental, dan kekuatan serta doa yang sangat luar biasa dan terutama dana. Karena modalnya nggak sedikit buat ikut LP, apalagi LT 5. Kak, kalau saya kan kadang kesusahannya Kak, apalagi Kakak tadi ngomong ngebentuk regu itu sampai usia 2 tahun atau perjalanannya selama 2 tahun lebih. Kadang saya tuh suka ngalamin, kita udah pengen ngebentuk regu nih, satu regu 8 orang, itu kadang ada, iya bongkar pasang Kak, itu Kakak ngalamin juga nggak sih Kak? Ya sama, itu juga pertama regunya 10, waktu itu kan belum ada 8 ya, masih ada 10. Terus peralihan tuh antara 10 menjadi 8, jadi itu ada perpecahan juga beberapa ya. Biasa namanya regu putri kan adalah emosionalnya berantem atau marah-marahan lah segala macem. Jadi ada gonta-ganti personil waktu itu. Tapi tetap aja kita harus ada laporannya. Jadi kita buat pergantian personil saat itu, kita ganti, cari yang cocok. Tapi seiring berjalan, sebenarnya kalau untuk menyatukan, kalau kuncinya menurut saya adalah berkemah. Ketika mereka berkemah, mereka akan menyatu. Dan semakin lama mereka berkemah, makin menyatu. Jadi kalau untuk membentuk regu, tipsnya ajak berkemah. Kalau pulang kemah dia kabur, Berkemah lagi. berkemah lagi ya? Berarti ada yang salah dengan berkemahnya. Iya. Cuma itu aja Kak, cuma berkemah aja. Iya. Apa Kakak ada latihan khusus gitu Kak? Iya, jadi latihan khususnya sih kalau buat LT itu adalah kita latihan fisik setiap hari harus lari, dari lari 10 menit sehari sampai setengah jam sehari. Jadi itu wajib dan biasanya dilihatin sama guru-gurunya kan. Kalau saya nggak setiap hari dada, tapi kalau itu kita minta titip sama pembina yang ada di sekolah atau gurunya untuk memanage waktunya. Jadi mungkin habis istirahat atau setelah sholat zuhur mereka wajib lari, itu untuk fisik. Untuk materi ya diulang-ulang tiap minggu. Jadi hasilnya adalah fisiknya tertata dengan baik, ilmunya juga makin nambah. Puas nggak Kak ada di peringkat 3 nasional? Alhamdulillah waktu itu puas, karena untuk sampai ke LT 5 aja itu butuh proses ya. Jadi susah kan, jadi LT 4 susah. Untuk masuk sampai LT 5 sebenarnya itu prestasi udah luar biasa menurut saya. Tapi untuk dapat juara 3-nya memang itu luar biasa banget buat kami. Jadi 3 aja udah cukup lah. Jadi nggak usah sampai 1 dulu. Mungkin nanti kalau ada lanjut lagi next kita boleh sampai 1. Untuk saat ini bisa dibilang itu prestasi tertingginya Kak Julfa dan tim, atau ada lagi prestasi yang lebih? Oh, kalau prestasi penggalang sih LT ada juga gudeg unggul. Kita menang gudeg unggul juga tingkat nasional. Juara 3 juga. Spesialis juara 3 kita ya. Untuk yang ininya, ini gudeg unggul di sini ada gitu. Mana gudeg unggul? Ini. Ya gudeg unggul. Nanti gudeg unggul itu dari SMP Anissa, SD Anissa itu kita juara, masuk ke juara 3. Terus penggalangnya kita juara 1 dan juara 2. Penggalangnya tingkat nasional ya. Yang putri juara 1, yang putra juara 1, yang putri juara 2. Itu lomba tingkat nasional. Lomba itu setara sama, bisa dibilang setara sama LT atau enggak Kak? Beda sih lombanya, karena kalau lomba gugus depan unggul itu adalah lebih ke arah administrasi. Lebih ke administrasi. Jadi segala macam administrasi gugus depannya itu dilihat apakah benar nih perjalanannya segala macam. Jadi lebih ribet sih kita menjalani gugus depannya itu serius apa enggak. Jadi dibuat semua segala macamnya, akhirnya kita bisa seleksi lalu bisa. Tapi untuk penggalangnya juga lomba, tapi nggak seberat LT, tapi cukup lah. Tapi untuk prestasinya lumayan untuk nasional kan, jadi tingkat nasional, tapi tidak seberat LT. Untuk yang saat ini Kak, apakah Kak ada mau rencana kembali untuk ngebentuk tim buat, kan bentar lagi nih Kak, 2021 bakal ada LT 5 ya Kak? Iya, jadi kita bikin tim, bukan bikin regu itu bukan karena ada LT. Jadi setiap tahun ya emang ada regunya gitu. Enggak, maksudnya bakal ada, pengen lagi nggak ke LT 5 gitu kan? Kalau pengen sih ya pengen, ada mimpi-mimpi ya yang pengen dicapai.
untuk KLT 5, tapi kita harus coba dan lihat juga kondisinya nanti seperti apa. Ini Kak, Atau tunggu tanggal mainnya aja. kakak kan saya ngedenger sih kalau kakak tergabung sama komunitas saung sama gravitasi 86 tuh ya Kak. Kalau mungkin gravitasi 86 tadi kakak udah jelasin itu tentang kegiatan outdoor. Outbound. Ya, outbound ya. Ya. Itu bisa kakak ceritain Kak, itu komunitas saung itu apaan? Apa ada bau-baunya sama pramuka juga? Ya, saung itu tadinya didirikan untuk mengenang almarhum, yaitu Sanggar Pungkas ya. Jadi disingkat saung gitu aja biar gampang ngomongnya kan. Jadi Sanggar Pungkas disingkat saung. Intinya untuk mengenang almarhum Kak Pungkas Tribaruno yang meninggal di Amerika itu. Seberapa penting sih Kak Pungkas itu buat kehidupan kakak? Kok nyampe gitu kakak bikin buku ini dia, kakak bikin komunitas atas nama dia, seberapa penting dia? Ya penting untuk Kak Pungkas. Kenapa penting? Karena saya berjuang bareng sama dia. Berjuang bareng, kita bikin proposal bareng dari awal untuk naik gunung ke Amerika dengan biaya yang gak cukup murah, cuman 1,9 M. Cuma ya, Iya. pada waktu itu ya Kak? Iya, dengan bermodal kertas. Jadi ceritanya panjang. Jadi kita buat awalnya itu cuman berandai-andai pengen naik gunung ke gunung es di mana gitu. Terus akhirnya kita bikin proposal. Nah, almarhum ini yang bikin proposal, nah saya yang bawa. Jadi kita muter nyari semua, kita cari buat sponsor untuk dapetin 1,9 M untuk berangkat ke McKinley ini. Jadi perjuangannya nggak semenit, 2 menit, 3 menit, atau sejam, 2 jam, 3 jam. Ini lama. Kita butuh waktu 2,5 tahun untuk cari dana 1,9 M. Jadi berjuang bareng, latihan bareng, terus latihan fisik juga bareng. Jadi memorinya sangat berkesan. Dan yang ngajak almarhum Pungkas pertama adalah saya ke orang tuanya. Tapi begitu pulang, kita nggak bisa balikin anaknya, tapi malah jenazahnya seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang buat saya pribadi luar biasa, pengalaman luar biasa, mencapai puncak tertinggi ketiga di dunia, terus di Amerika tertinggi pertama, terus juga baru orang kedua dari Indonesia yang sampai di sana, seperti itu. Ngerasa bersalah Kak ngajak beliau? Ada sih rasa bersalahnya dulu, tapi sekarang sih setelah minta maaf sama ibunya, rasa bersalah itu akan berganti menjadi bangga, karena begitu besar pengorbanan Pungkas buat pramuka terutama. Terus tadi kalau ke saung lagi? Ya, jadi kita buat komunitasnya saung. Jadi kita menampung semua orang dari manapun, baik yang punya gudeg atau tidak punya gudeg, untuk bergabung di kita, join. Intinya untuk bersama-sama bareng, hidup dan menghidupi. Jadi kalau punya uang ya kumpul, kalau bahasa slangnya makan nggak makan asal kumpul ya. Tapi kalau kita kayaknya makan mulu di saung. Jadi tolak ukurnya di perut kayaknya sih. Itu ada idenya Kak, ada base campnya gitu atau? Ya tadinya ada base campnya, kita punya kayak ruko atau toko gitu. Cuman sering berjalan akhirnya base campnya dibalikin ke rumah. Jadi seperti itu. Jadi kita di rumah aja base campnya. Ada ininya Kak, ada maksudnya pertemuan wajib dan ngisi apa gitu? Kalau pertemuan wajib sih kita nggak ada. Jadi kita komunitas bebas, bukan komunitas terikat. Jadi kalau mau gabung, merasa enjoy, ayo. Kalau enggak, ya monggo. Jadi silahkan aja, kita nggak ada peraturan, kita nggak ada, hanya ikatan batin dan hati. Dari orang-orang pramuka? Dari macam-macam sih, ada juga macam-macam. yang pramuka kumpul, ada yang nggak pramuka juga kumpul, nggak apa-apa. Cuma didirikannya atas? Ya atas dasar Kak Pungkas itu. Jadi untuk mengenang almarhum juga kita buat komunitas tentang pramuka juga. Tadi awalnya pramuka, tapi sekarang sih berkembang. Jadi ada macam-macam. Suka nongkrong nih, ada yang suka main ini, ikutan nih naik gunung, ayo. Jadi kita lebih banyak sih explore sih alam sih. Jadi seperti itu untuk saungnya. Kalau untuk yang gravitasi 86, apa Ya. ikut-ikutan net TV atau gimana? Oh enggak. Gravitasi 86 itu ada sejak tahun 2010. 2010? Ya, terus dipikirkannya udah dari 2008. Jadi net aja adanya sebelum itu. Jadi duluan kita daripada net. Mungkin terkenalnya duluan net ya. Jadi orang nganggapnya bilang sama 86. Jadi gravitasi 86, gravitasi itu adalah gaya tarik
terus 86-nya oke. Artinya adalah gravitasi biar semua klien-klien kita terus tertarik. Oh. Dan selalu bilang oke. Itu apa Kak? Ya, itu provider di bidang outbound dan adventure provider. Jadi segala macam kegiatan outing, outbound, lalu mau jalan-jalan atau mau naik gunung, kita bisa memfasilitasi. Apapun itu. Apapun itu berhubungan dengan outing dan adventure. Biasanya mahal nggak sih kayak gitu Pak? Ya tergantung sih, kita bisa terima kelas-kelasnya juga. Ada yang mahal, ada yang standar. Kalau ada yang nggak mampu juga pernah kita bantu juga. Kan ini ya Kak, kalau kayak gitu, setahu saya resiko kecelakaannya itu banyak ya Kak. Ya. Itu ditanggung juga sama Kakak atau Kakak juga lepas tangan lah bodo amat tuh ini. Ya kalau kegiatan outing di gravitasi kita terapkan 2, yaitu safety prosedur nomor 1, walaupun kadang safety nggak ikut ya. Jadi safety prosedur yang kedua, kita bisa pakai asuransi. Jadi kita ada asuransi per hari, misalkan kecelakaan atau kematian. Jadi tinggal nanti mau endorse siapa asuransinya, tinggal diklaim aja nanti kalau ada terjadi apa-apa. Tapi selama ini sih aman. Selama ini aman, nggak ada sama sekali Dari gitu, Pak? 2010 sampai sekarang, ya alhamdulillah aman. Bisa dibilang gravitasi 86 itu hadir karena anak-anak pramuka atau Kakak hidup di pramuka? Atau Kalau ini sih beda sih, jadi 2 hal yang berbeda, 2 sisi masih seperti mata uang ya. Jadi beda kalau gravitasi jalan sendiri, saung jalan sendiri, pramuka jalan sendiri. Tapi untuk mencari sumber dayanya, saya berdayakan biasanya anak pramuka atau adik-adik pramuka dari gudeg yang belum kerja, ya kita join lah, sama-sama membantu, saling membantu. Kita dapat sumber dayanya, mereka dapat income-nya. Jadi gravitasi hadir untuk melengkapi ini semua. Iya, soalnya kan kalau di pramuka juga kan banyak kegiatan Iya. outdoor ya Kak. Cuman sayang kalau di pramuka, misalkan main game seperti gitu kan, untuk diubah jadi pendapatan itu agak susah kan, misalkan cuma permainan biasa. Enggak, maksudnya lahirnya karena Kakak dari pramuka, misalkan bisa kemungkinan kan kalau Kakak nggak pramuka gravitasi nggak akan lahir. Oh. Atau gimana? Enggak juga, Enggak karena juga. gravitasi ya berbeda karena saya bikin gravitasi karena memang mungkin hati saya ada di situ ya. Kalau pramuka memang dari dulu, tapi memang sama sih materinya atau jiwanya. Jadi bisa juga sih digabungin, tapi kalau berdiri sendiri ya bisa berdiri sendiri seperti itu. Oh iya Kak, di awal tadi saya nggak bisa nyebutin Kakak asalnya dari mana, dari daerah mana, dari gugus depan mana. Itu alasannya apa Kak? Oh iya, alasannya ya karena banyak tempat yang kita kunjungi, banyak tempat yang kita ini kalau kita mengataskan nama satu tempat takutnya ada yang cemburu nanti. Iya. Jadi biar sama-sama aja, tidak ada yang disebut. Jadi saya milik siapa aja. Iya, soalnya saya ini Kak Julpa tuh saya bisa bilang unik dari kecil karena tadi rumah di Tangerang, SMP di Jakarta, dan segala macam. Bahkan saya kenal Kak Julfa itu bukan dari asal Kakak sini. Pikir saya emang Kakak dari bukan daerah sini gitu, di daerah luar gitu. Pikir saya dari situ, makanya kok bisa ya nih orang karena pramukanya main slak sana, main slok sini, main slak sana, main slok sini gitu Kak. Pramuka tetap sih status mah ada di kartu tanda anggota, aktif di mana, terus semua tetap harus prosedur lah. SHB kita harus punya, surat hak bina ada di mana. Kalau itu tetap prosedur, tapi kalau jiwa tidak boleh terbatas karena pramuka itu universal. Universal, betul. Jadi bisa di mana aja dan kapan saja. Itu aja sih. Kakak kan ini ya, ini juga salah satu prestasi menurut saya, prestasi Kak Julfa pribadi. Di tahun 2012 Kakak jadi pembina peserta terbaik ketiga di RT5. Pada saat 2017 itu Kakak dipilih jadi juri RT5. Ya, alhamdulillah. Karena Gimana ceritanya? ya ceritanya gimana ya? Karena kita nggak jadi peserta, kebetulan kalah waktu itu kan, jadi juara 2, runner up buat di Bantennya. Luar biasa itu LT4 Banten. Karena benar-benar di hutan, bahkan sinyal pun nggak ada. Ini baru pertama kali Harus LT naik ke nggak ada atas. sinyal. Jadi emang nggak bisa curang sih. Kalau ya kalau bisa curang kan bisa telepon, kalau ini nggak ada benar-benar sinyal. Akhirnya
Ya sudah, karena kita mundur dari peserta, jadi kan kita netral ya, nggak bawa siapa-siapa. Dari Kuarnas itu juga mencari juga orang-orang yang netral tentunya kan untuk jadi juri dan bisa disumpah untuk jadi juri LT5 supaya hasilnya juga tidak memihak. Nah, habislah adalah seleksi, pemilihan segala macam. Ntar Pak, juri itu diseleksi. Juri itu ada yang diseleksi, ada juga yang dipilih berdasarkan kualitasnya dan kualifikasinya sih yang memilih orang Kuarnas. Kemudian saya dapat telepon, lalu disuruh hadir untuk rapat LT5. Lalu dewan juri dikumpulin, langsung itu diumumkan bahwa saya termasuk masuk kualifikasinya dari kuartet nasional. Itu sudah langsung jadi juri LT5. Kebetulan di bagian yang memang Tepuk pramuka.